Oke, sekarang kita mencoba untuk memahami sifat candlestick berdasarkan hukum fisika dasar. Nah, pada candlestick ini terbagi menjadi dua area. Yang pertama adalah working area. Ini dia. Working area yaitu area di mana sebuah area di mana tenaga sedang bekerja pada sebuah candlestick dengan arah tertentu. Kemudian surface area yaitu area permukaan yang nantinya dijadikan sebagai analisa untuk memutuskan sifat dari sebuah candlestick. Ya, jadi analisanya ini nanti ada pada surface areanya. Oke. Nah, sekarang ilustrasi candlestick dengan dua sumbu, yaitu sumbu atas bawah. Nah, yang pertama kita tentukan dulu working area dan surface areanya. Nah, untuk working area selalu terletak pada sumbu yang lebih panjang dari sebuah candlestick. Jadi kita amati mana dari candlestick ini yang lebih panjang, maka disitu adalah working areanya. Sedangkan surface area terletak pada sumbu yang lebih pendek dari candlestick. Nah, tadi di sini adalah surface area. Kemudian arah tenaga selalu berasal dari working area menembus sampai ke surface area. Arah tenaganya dari working area menembus sampai ke surface area. Ini untuk yang dua sumbu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini gimana? Ya tinggal dibalik. Sehingga working area di atas, surface area di bawah, dan arah tenaganya dari atas ke bawah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau satu sumbu ini yang berbeda? Kalau satu sumbu, maka working area dan surface areanya tergabung menjadi satu area. Ini di sini. Dan selalu terletak pada sumbu dari sebuah candlestick. Nah, jadi kan ini ada candlestick. Ini nggak ada sumbunya, yang bapak ada sumbunya, maka di sini adalah areanya, gabungan dari working area dan surface areanya. Nah, untuk arah tenaganya selalu berasal dari luar menuju ke dalam, ya, dari luar ke dalam, ke batas area ini ya. Nah, ini kalau dibalik seperti ini ya tinggal dibalik, sehingga arah tenaganya dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari bawah ke atas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke candlestick seller atau candlestick merah ya, atau candlestick bearish. Candlestick seller atau bearish selalu dipengaruhi oleh tenaga yang bekerja dari arah luar ke arah dalam pada candlestick tersebut. Jadi kalau kita bicara soal candlestick merah, maka yang berperan di situ adalah tenaganya. Ya. Nah, sedangkan besar atau kecil tenaganya itu selalu direpresentasikan oleh panjang pendek sumbu pada surface areanya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti kita bicara soal hukumnya dulu ya, hukum sumbu candlestick seller ya pada surface areanya. Jadi kita amati pada surface areanya, bila sumbunya itu pendek, maka itu berarti tenaganya kecil. Nah, bila tenaganya kecil berarti itu adalah reversal, hukumnya adalah reversal. Sedangkan bila di surface areanya itu sumbunya lebih panjang, maka itu menandakan tenaga yang besar. Nah, sehingga bila tenaganya besar, maka sifatnya adalah penerusan. Itu hukum dasarnya seperti ini. Nah, ini kita ilustrasikan candlestick seller untuk dua sumbu atas bawah. Lah, untuk sumbu yang pendek ini harus sangat pendek. Jadi kalau kita lihat tuh seperti titik, harus sangat pendek. Oke. Langkahnya adalah kita tentukan dulu working area dan surface areanya, di mana working area terletak pada sumbu yang lebih panjang, sedangkan surface area terletak di sumbu yang lebih pendek. Oke. Nah, sehingga kita bisa menentukan arah tenaganya, yaitu dari
working area menembus ke surface area, jadi dari bawah ke atas. Ini untuk yang 2 sumbu ya. Oke. Nah, sekarang kita amati di bagian surface areanya. Di surface area, karena sumbunya ini kecil, maka ini menandakan tenaga yang kecil. Nah, untuk tenaga yang kecil, hukumnya adalah reversal dari arah tenaganya. Jadi kalau tenaganya dari bawah ke atas, maka secara keseluruhan sifat candlestick ini adalah penurunan ya. Sehingga bila menjumpai candlestick seperti ini adalah sifatnya adalah penurunan karena reversal dari arah tenaganya. Oke, sekarang candlestick yang seperti ini kita tentukan dulu working area dan surface area. Oke, kemudian arah tenaganya kan jelas ya, dari working area menembus ke surface area, jadi dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita amati di surface area. Nah, karena ini lebih panjang ya sumbunya daripada yang ini kan lebih panjang. Nah, ini menandakan tenaganya yang besar. Nah, maka hukumnya kalau tenaganya besar, maka sifat candlestick ini adalah penerusan dari arah tenaganya. Jadi kalau arah tenaganya dari bawah ke atas, maka secara keseluruhan sifat dari candlestick ini adalah kenaikan ya. Oke. Nah, ini adalah macam-macam candlestick seller, candlestick merah tapi dengan 2 sumbu. Nah, pertama kita coba perhatikan apa yang membedakan candlestick ini ya. Perbedaannya adalah hanya pada bodinya saja sebenarnya ya kan, hanya pada bodinya saja, sedangkan karakternya semuanya ini sama. Ini penurunan ya. Mengapa kok sama ya? Karena di bagian surface areanya ini sumbunya pendek, sehingga ini sifatnya penurunan semua. Nah, sedangkan untuk yang ini semuanya kenaikan karena di surface areanya sumbunya panjang. Kenaikan. Jadi kita tidak menghafal, oh kalau ini berarti penurunan, oh kalau ini berarti kenaikan. Tidak seperti itu ya. Semuanya itu ada teorinya, masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut candlestick seller tapi untuk yang 1 sumbu. Nah, bagaimana kalau 1 sumbu? Nah, teorinya kalau 1 sumbu berarti working dan surface area ini jadi 1 di bagian yang ada sumbunya ya. Oke, kan di bawah kan nggak ada sumbunya, yang ada sumbunya yang di atas, maka working dan surface area ini ada di sini. Nah, untuk arah tenaganya juga berbeda. Karena 1 sumbu, maka arah tenaganya itu dari luar ke arah dalam, jadi dari atas ke bawah sampai ke batas area ini ya. Nah, ini untuk hukumnya. Karena ini sumbunya kecil, maka menandakan tenaganya kecil. Nah, dikarenakan tenaganya kecil, maka sifat candle adalah reversal dari arah tenaganya. Nah, jadi kalau arah tenaganya dari atas ke bawah, maka sifat candlestick ini adalah kenaikan. Oke. Nah, sekarang tetap 1 sumbu, namun ini sumbunya lebih panjang ya, lebih panjang daripada ini. Nah, pertama-tama kita tentukan working dan surface areanya di sini. Kemudian arah tenaganya dari atas ke bawah. Oke. Nah, karena sumbunya ini panjang, berarti kan menandakan tenaga yang besar. Nah, bila tenaganya besar, maka sifat candlestick ini adalah penerusan dari arah tenaganya. Jadi kalau arah tenaganya dari atas ke bawah, maka sifat candlestick ini adalah penurunan. Jadi bila menjumpai candlestick seperti ini sifatnya adalah penurunan. Nah, ini beberapa sifat candlestick seller namun dengan 1 sumbu
ini sama ya. Ini semuanya sama, karakternya sama, yang beda hanya bodinya saja. Kenaikan. Itu juga dengan yang ini semuanya adalah penurunan. Ya, oke. Nah, sekarang kita beralih ke candlestick buyer atau candlestick hijau atau candlestick bullish. Oke, candlestick buyer atau bullish ini selalu dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya ketahanan pada permukaannya atau surface areanya. Nah, untuk candlestick buyer ini kita tidak lagi bicara tentang tenaganya, tapi kita bicara tentang kekuatan permukaan yang ada di surface areanya. Sedangkan tenaga yang bekerja pada candlestick hijau ini adalah selalu konstan atau tetap. Oke. Nah, untuk kuat atau tidaknya permukaannya ini ditandai atau direpresentasikan oleh panjang pendeknya sumbu pada bagian surface areanya. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal hukumnya, hukum candlestick hijau ya. Kita amati di surface areanya. Bila di surface area sumbunya itu pendek, maka berarti permukaannya itu rapuh ya. Nah, maka kalau permukaannya rapuh, maka hukumnya adalah penerusan dari arah tenaganya, sifatnya itu ya. Sehingga kalau di surface, bila di surface areanya sumbunya lebih panjang, maka permukaannya itu adalah elastis atau kayak per itu ya, kayak pegas. Nah, bila elastis, maka hukumnya adalah reversal dari arah tenaganya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Oke, ini cara baca candlestick hijau ya, candlestick buyer. Namun untuk yang dua sumbu, itu dengan sumbu atas bawah. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita tentukan working area dan surface areanya. Kalau sudah ketemu, lalu kita tentukan arah tenaganya, yaitu dari bawah ke atas, dari working area menembus ke surface area. Nah, karena ini di surface area sumbunya ini kecil, maka ini sifatnya adalah rapuh. Jadi kita bayangkan permukaannya ini rapuh ya. Nah, kalau rapuh, kalau dia ada tenaga dari bawah ke atas, sedangkan ini permukaannya rapuh, maka sifat candlestick ini adalah penerusan ya, diteruskan tenaganya karena ini kan rapuh. Maka bila menjumpai candlestick hijau seperti ini, maka ini sifatnya adalah kenaikan. Oke. Nah, sekarang candlestick seperti ini, hijau dengan dua sumbu, namun sumbunya ini lebih panjang ya daripada yang ini. Oke, kita tentukan area-areanya, kemudian kita tentukan arah tenaganya, yaitu dari bawah ke atas. Nah, karena ini lebih panjang, maka ini kita bayangkan bahwa permukaannya ini adalah elastis. Sehingga bila ada tenaga bila ada energi ya dari bawah ke atas, maka karena ini elastis, maka kan akan memantul ya. Karena dia tuh seperti bekas memantul. Nah, dikarenakan permukaannya elastis, maka sifat candlestick adalah reversal dari arah tenaganya. Nah, maka secara keseluruhan bila menjumpai candlestick seperti ini adalah sifatnya adalah penurunan. Oke. Nah, ini macam-macam contoh candlestick hijau dengan dua sumbu. Nah, ini semua karakter atau sifatnya sama, yaitu kenaikan. Ya, sebenarnya ini adalah kebalikan dari candlestick merah ya, kalau kita perhatikan. Oke. Itu juga dengan yang ini karakternya semuanya sama, penurunan. Maka penurunannya karena di bagian surface areanya ini sumbunya ini lebih panjang ya kan.
Ini karakternya semuanya sama, penurunan semua, yang berbeda hanyalah bodinya saja. Oke, sekarang bagaimana kalau satu sumbu, candlestick hijau tapi satu sumbu? Nah, ini kita tentukan working dan surface area berada pada satu area, yaitu di area yang ada sumbunya. Nah, sehingga arah tenaganya dari luar ke dalam, ya, berarti dari atas ke bawah. Nah, karena sumbunya kecil, ini mensimbolkan bahwa permukaannya ini rapuh, sehingga tenaga atau energi dari atas ke bawah ini akan diteruskan. Nah, ini dikarenakan permukaan rapuh, maka sifat candle adalah penerusan dari arah tenaganya. Nah, sehingga secara keseluruhan bila menjumpai candlestick hijau seperti ini, maka ini sifatnya adalah penurunan. Oke, sekarang masih dengan candlestick satu sumbu, candlestick hijau satu sumbu. Nah, namun ini lebih panjang. Oke, kita tentukan working areanya, dan arah tenaganya sudah sangat jelas ya, satu sumbu dari luar ke dalam, berarti dari atas ke bawah. Nah, karena ini lebih panjang, maka kita bayangkan bahwa area ini adalah elastis, sehingga kalau ada energi dari atas ke bawah ini maka akan memantul. Nah, dikarenakan permukaan elastis, maka sifat candle adalah reversal dari arah tenaganya, kebalikan. Nah, maka secara keseluruhan sifat candlestick seperti ini adalah kenaikan. Oke, nah ini beberapa contoh untuk candlestick hijau namun dengan satu sumbu. Nah, ini kita perhatikan karakternya semuanya sama ya, semuanya sama, penurunan. Itu juga dengan yang ini, karakternya sama semua, ini kenaikan ya. Oke, sudah sangat jelas. Kita bahas candlestick berdasarkan hukum fisika dasar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.